Hello guys, welcome back to Zal Misteri. Pembunuhan, misteri, dan kasus aneh yang tidak terpecahkan. Dan kita akan kumpul di Zal Misteri. Di video kali ini aku tuh mau cerita tentang kayak satu kejadian miris yang benar-benar pernah terjadi. Jadi ada satu film yang berjudul The Stoning of Soraya Manochehry. Film ini itu dibuat oleh seorang sutradara pada tahun 2008 dan sutradara ini bernama Cyrus Nordquist. Film ini seperti yang aku bilang itu tuh berdasarkan dari sebuah kisah nyata yang terjadi di sebuah kota kecil Kupaye yang ada di Iran. Selain dibuatkan film, cerita dia ini juga itu dibukukan oleh seorang jurnalis Prancis berdarah Iran. Jurnalis Prancis ini bernama Fredo Sahebjan dan menjadi buku international bestseller pada tahun 1990 dengan judul La Femme La Fille. Buku ini itu sempat dilarang beredar di Iran karena ini merupakan sebuah kisah nyata yang terjadi pada tahun 1986. Kejadian ini itu sepertinya terjadi pada zaman Ayatollah Khomeini karena ketika film ini dibuat itu terdapat poster dari Ayatollah Khomeini. Jadi ceritanya seorang jurnalis yang berdarah Perancis ini secara nggak sengaja datanglah ke kota Kupaye. Kemudian secara nggak direncanakan dia mewawancara salah satu anggota keluarga dari si Soraya ini. Dia mewawancara anggota keluarganya ini tepat 1 hari setelah hukuman pelemparan batu yang dilakukan terhadap Soraya pada tanggal 15 Agustus 1986. Jadi Soraya ini itu dituduh berzinah dengan seorang pria bernama Hashim. Nah, Hashim ini baru aja ditinggal mati oleh istrinya. Padahal Soraya itu ke rumah Hashim, dia itu kerja sebagai seorang pembantu gitu. Pokoknya tukang bersih-bersih di rumahnya si Hashim. Dia melakukan itu pun itu atas perintah dari suaminya dan juga nasihat mulahasan ini kayak teman dari suaminya lah gitu ya. Nah, demi untuk nambahin biaya kehidupan. Perzinahan ini itu enggak benar-benar terjadi. Malah gilanya lagi, cerita perzinahan ini itu tuh emang disetting sama suaminya si Soraya. Suaminya Soraya ini namanya Ali. Hashim memang mempekerjakan Soraya itu diancam oleh Ali, suami dari Soraya ini. Dia mengancam kalau dia akan mencelakakan Hashim dan juga anaknya. Nah, jadi anaknya si Hashim ini itu tuh kayak ada apa ya? Anak Hashim tuh kayak ada kekurangan mental gitu. Nah, jadi ketika diancam akan dicelakakan anaknya, tentunya Hashim tuh nggak mau apapun terjadi sama anaknya. Akhirnya dia pun bersekongkol dengan si Ali. Keluarga dari Soraya yang diwawancarai oleh jurnalis ini itu adalah bibi Soraya yang bernama Zahra. Bibi dari Soraya ini itu adalah seorang sosok wanita yang cukup pemberani. Yang paling bikin kesel dan gemes juga itu adalah sikap dari wali kota yang bernama Ibrahim ketika seorang wanita seperti Soraya itu dituduh selingkuh oleh suaminya. Wali kota ini itu benar-benar nggak bijak banget dan nggak sama sekali teliti ngelihat bukti yang ada. Bahkan sidang itu tuh berlanjut tanpa pembelaan diri dari Soraya. Jadi benar-benar kayak sidang dilakukan dan Soraya itu nggak masuk sama sekali ke dalam persidangan. Terus tiba-tiba diputuskan aja kalau dia bersalah. Hukumannya itu nggak ringan, tapi dihukum mati dengan prosedur pelemparan batu sesuai dengan hukum yang ada di Iran. Wali kota yang bernama Ibrahim ini tuh bener-bener nggak becus banget, pokoknya cocok banget diberikan predikat wali kota paling nggak becus sedunia. Kenapa? Karena harusnya kalau misalnya ada sidang kayak gitu nggak langsung diputuskan dong, ya kan, harus bijak dong menyikapinya. Terus kan harusnya ada saksi-saksinya dulu segala macam, nggak langsung diputuskan bersalah dan dihukum mati. Ditambah lagi wali kota ini itu udah tahu kalau misalnya kredibilitas dari suami Soraya ini itu benar-benar buruk banget. Jadi suami Soraya ini itu adalah seorang penjaga
penjaga penjara dengan masa lalu yang benar-benar kelam banget. Bukan cuma wali kota Kupaya, tapi orang-orang yang ada di kota kecil Kupaya pun itu udah tahu banget gimana sih sepak terjang sama kredibilitas suami dari si Soraya ini. Jadi latar belakang kenapa si Ali ingin melenyapkan istrinya itu karena si Ali ini mau nikah sama Mary. Jadi itu kegatelan sama Mary. Nah, Mary ini anak di bawah umur dan bapaknya si Mary ini itu sedang ada kasus dan sedang ada di penjara. Dia itu nggak kuat menafkahi dua istri, jadi dia men-setting ya gimana caranya untuk melenyapkan si Soraya. Parah gak sih? Si wali kota ini harusnya tahu kalau emang ada gelagat aneh, dan dia pun itu harusnya tahu kalau misalnya dalam pengadilan pasti dibutuhkanlah saksi-saksi yang benar dan jujur. Nah, ketika dia melihat saksi-saksi itu yang ada hanya dari Ali, ya orang-orangnya Ali, si Mullah Hasan sama si Hashim. Hashim ini kan emang yang kayak aku bilang tadi itu emang udah diancam ya sama si Ali itu. Jadi dia akan memberikan kesaksian palsu. Si wali kota itu tetap mengabaikannya. Ibrahim itu juga berkata kalau misalnya dia akan menghentikan eksekusi jika dia diberi tanda oleh Tuhan. Jadi kalau misalnya tiba-tiba datang tanda dari Tuhan, nah dia akan menghentikan eksekusi tersebut. Yang lebih mirisnya lagi, ketika eksekusi, lemparan pertama itu dilakukan oleh ayah dari Soraya sendiri. Ketika ayah dari Soraya ini melemparkan batu, nah itu meleset atau enggak kena ke Soraya. Nggak tahu emang dia sengaja, mungkin nggak tega, namanya melempar batu ke anaknya sendiri kan nggak mungkin tega ya. Nah kemudian ada seorang wanita tua yang mengatakan kalau mungkin aja itu emang tanda dari Tuhan kalau Soraya itu tidak bersalah dan nggak melakukan perzinahan. Tapi meskipun begitu, si Ibrahim ini tetap aja mengabaikan hal itu. Yang sedihnya lagi, Soraya ini punya anak laki-laki, tapi anak laki-lakinya ini benar-benar nurut dan percaya banget sama ayahnya, si Ali. Jadi di wilayah tersebut, dunia mereka itu seolah-olah benar-benar kayak dikuasai oleh laki-laki. Bahkan ayah Soraya sendiri itu nggak bisa melakukan apa-apa, benar-benar nggak berdaya dan pasrah aja dengan keputusan sidang yang dilakukan secara tertutup dengan laki-laki yang ada di wilayah tersebut. Sebelum dilakukan eksekusi, Soraya itu diberikan kayak waktu untuk memberikan kata-kata terakhir. Nah, pada saat itu Soraya mengatakan, gimana mungkin kalian melakukan hal ini? Saya itu pernah berada di rumah kalian. Saya itu berbagi makanan dengan kalian. Kalian sepertinya nggak kenal sama saya. Saya adalah Soraya Manucherry, tetanggamu, anakmu, ibumu, kata Soraya. Bahkan gimana mungkin kalian bisa melakukan hal ini terhadap siapapun. Nah, ketika Soraya ngomong kayak gitu, dibalaslah sama salah satu lelaki yang mengikuti eksekusi tersebut. Dia bilang, ini adalah perintah Tuhan. Eksekusi pelemparan batu pun kemudian dilanjutkan. Nah, setelah ya Soraya melempar batu, lemparan selanjutnya itu dilakukan oleh sang laki yang bejat banget, si Ali. Nah, dia tuh kayak semangat banget ngelempar Soraya sampai Soraya terjungkal dan jatuh ke tanah. Setelah itu yang menyedihkannya lagi, anak-anak dari Soraya ini juga ikut melakukan pelemparan batu mengeksekusi ibunya sendiri. Setelah itu Mullah Hasan dan kemudian para lelaki yang ada di kota tersebut. Gila dan parah banget, hanya dari sumber gibah aja yang dilakukan si Ali sama Mullah Hasan, Soraya Manucherry itu harus sampai dieksekusi dengan pelemparan batu. Tapi yang parah banget itu selain Ali itu juga tentu aja wali kotanya, si Ibrahim. Karena sebelumnya Soraya itu udah mencoba untuk membela dirinya dan mengatakan pada Ibrahim kalau dia nggak bersalah. Dia berkata kepada Ibrahim kalau dia kerja di tempatnya Hashim itu disuruh oleh suaminya sendiri. Nah, jadi itu dia cerita tentang Soraya Manucherry yang menyedihkan banget, dan jangan sampai kejadian kayak gini itu terulang lagi di belahan dunia manapun. Kalau kalian suka sama video dari Zal Misterio kali ini, jangan lupa kalian like dan komen. Kalau kalian suka sama video-video yang ada di Zal Misterio, jangan lupa untuk subscribe channelnya. Segini aja videoku kali ini. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!
No, 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 the damn hell. Jadi ada satu film yang berjudul, jurnalis Prancis ini bernama Freedom Sahedjam, jurnalis dan menjadi international bestseller. Kayak ini itu di Hashim memang punya konser adalah seorang, what the fuck, apa ya, damn it. Dengan kalau baru banget malah burping. Dukung channel aku ini dong. Cukup klik subscribe dan aktifkan loncengnya aja biar aku semangat upload dan terus membuat video yang kalian suka.